Bismillahirrahmanirrahim. Tugas dan wewenang imam. Ini kita bicara tugas tapi juga wewenang. Wewenang itu kan berarti dia berhak melakukan hal itu. Selain memang dia juga ditugaskan untuk mengerjakan hal tersebut. Ya bisa kita sebut juga sebagai hak dan kewajiban atau tugas dan wewenang. Imam punya tugas yang dibebankan di pundaknya dan juga wewenang yang menjadi wilayah kekuasaannya. Di antaranya adalah satu, memberi izin azan dan iqamah. Azan dan iqamah adalah tugas muadzin. Namun kapan dibolehkan bagi muadzin untuk menjalankan tugasnya? Komandonya berada di tangan imam. Nah, dalam hal salat berjamaah di masjid, imam masjid itu punya wewenang untuk mengundurkan jadwal sholat berjamaah sehingga sebelum mengumandangkan azan, seorang muadzin itu harus minta izin dulu kepada imam. Bila izin diberikan, tugas dijalankan. Sebaliknya bila izin tidak diberikan, maka muadzin pun harus tunduk kepada ketetapan imam. Apa dasarnya? Dasar dari wewenang ini adalah tindakan Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu ketika menjadi muadzin Rasulullah. Beliau selalu minta izin terlebih dahulu bila mengerjakan tugasnya sebagai muadzin, baik untuk azan ataupun iqamah, dan tidak akan melantunkan iqamah kalau belum mendapatkan izin dari Rasulullah. Perhatikan bahwa istilah muadzin itu melekat pada nama Rasulullah, disebut muadzin Rasulullah. Muadzinnya Rasulullah itu maksudnya apa? Berarti dia adalah pembantunya Rasulullah, dia adalah tangan kanannya Rasulullah. Yang kerjanya adalah melantunkan azan dan iqamah, tapi kerjanya berdasarkan perintah dan komando dari Rasulullah SAW. Itu yang pertama, tugas sekaligus juga wewenang. Berarti mengundurkan sholat isya misalnya karena ada ta'lim itu dibolehkan, karena memang itu wewenang dari seorang imam. Atau katakanlah misalnya di masjid perkantoran, sekarang ini zuhur kan jam 12 kurang seperempat. Tapi kalau karyawannya baru selesai kerja istirahat siang jam 12 misalnya, ya boleh saja azan dilanjutkan jam 12 kurang seperempat sesuai dengan waktu, tapi qomatnya silakan diundur, maksudnya agar bisa jamaah berkumpul lebih banyak lagi. Itu adalah merupakan wewenang dari imam. Yang kedua, memeriksa kerapatan dan kelurusan barisan. Jadi sebelum sholat berjamaah ini dijalankan, tugas dan wewenang imam itu memastikan apakah barisan makmum di belakangnya sudah rapat dan lurus atau belum. Dasarnya adalah sabda Rasulullah ketika mau sholat, i'tadilu fi sufufikum, luruskanlah barisan kalian, watarasu, dan rapatkan. Jadi dua hal ya, lurus, rapat. Bukan cuma lurus doang tapi jarang-jarang, bolong-bolong. Atau bukan rapat doang tapi melengkok-belengkok, bukan begitu. Ada dua. I'tadilu fi sufufikum, luruskan dalam saf-saf kalian, watarasu, dan rapatkan. Fa inni arakum min wara'i dhahri, karena aku bisa melihat dari belakang. Hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kemudian ada hadis yang lain, inna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana idza qama ila sholati akhadahu bi yaminihi fa qala i'tadilu wa sawwu sufufakum, thumma akhadahu bi yasarihi wa qala i'tadilu wa sawwu sufufakum. Rasulullah itu kalau dia mau mulai sholat, akhadha bi yaminihi, beliau menengok ke kanan dan ke kiri. Jadi enggak langsung maju kemudian takbiratul ihram Allahu akbar, kayak begitu. Beliau nengok dulu ke kanan, periksa barisan yang sebelah kanan, sambil beliau mengatakan i'tadilu, luruskan, wasawwu sufufakum, ya, dan luruskan saf kalian. I'tadilu itu dari kata adil. Adil itu seimbang, seimbangkan. Maksudnya jangan sampai safnya itu panjang sebelah. Panjang sebelah itu maksudnya misalnya yang kanan lebih panjang daripada yang kiri, itu nggak boleh. Bahwa memulai saf itu dari kanan, ya. Tapi bukan berarti yang sebelah kanan diisi dulu sampai mentok, baru diisi yang sebelah kiri, bukan begitu maksudnya. Nah, istilah dikatakan i'tadilu. I'tadilu itu seimbangkan. I'tadilu itu kan adil, jadi kata adil, seimbangkan. Maksudnya
kalau ada orang datang, ya, pertama kali dia mau jadi makmum di belakang imam posisinya. Nah yang kedua posisinya adalah di sebelah kanannya makmum yang di belakang imam itu. Nah kalau datang lagi yang ketiga di sebelah kirinya. Terus begitu, kanan kiri kanan kiri kanan kiri, sehingga numbuhnya saf itu bareng, kanan kirinya itu bareng. Tapi kalau udah sama, ada lagi yang datang kanan duluan. Tapi setelah itu seimbangin lagi kiri kanan kiri. Jadi kalau kita datang dari belakang nih, ada sholat jamaah, kita ukur dulu, panjangan mana nih, panjangan kanan atau panjangan kiri. Kalau panjangan kanan, oh berarti saya ke kiri. Kalau udah sama, kanan sama kiri sama, ukurannya dari tengah-tengah imam ya. Kita diri di belakang imam gitu, kita keker dulu, kanan sama kirinya sama, oh berarti saya ke kanan gitu. Tapi kalau kanannya udah lebih agak panjang, saya ke kiri. Nah begitu seterusnya. Saf kedua, saf ketiga, saf keempat, saf kelima dibangun, dimulai patokannya dari yang tengah. Tengah itu maksudnya tengah-tengahnya adalah imam. Tapi tidak boleh berdiri sendirian di dalam satu saf gitu. Kalau dia cuma sendirian, udah nggak ada lagi jamaah kanan kiri, nggak ada lagi. Terus dia berdiri sendirian di belakang dalam satu saf, nah itu tidak dibenarkan. Nah kalau udah begitu dia boleh colek orang yang di depannya, suruh mundur. Nah nanti yang dicolek harus tahu juga bahwa dia diajak mundur, biar minimal di dalam satu saf itu ada dua minimal. Dan yang dicolek bukan yang paling ujung sono atau ujung sini, tapi dia dicolek yang tengah-tengah. Jadi dia mundur agar posisinya nanti sentring juga ya, imam sendirian di depan, kanan kiri kanan kiri kanan kiri. Kalaupun ada lagi makmum barisan belakang yang tidak penuhnya itu tetap di tengah posisinya, walaupun cuma ada 2 atau 3 atau 4 orang. Nah itu yang dilakukan Rasulullah sebelum beliau memulai sholat berjamaah. Jadi tugasnya adalah memeriksa kerapatan dan kelurusan barisan. Yang ketiga, memberi informasi yang diperlukan. Dianjurkan bagi imam sebelum memulai sholat jamaah untuk menjelaskan apa-apa yang akan dilakukan di dalam sholat nanti apabila ada hal-hal yang di luar kebiasaan. Kalau yang udah biasa, nggak usah lah ya. Nanti kita mau sholat isya, ingat sholat isya 4 rakaat. Gitu. Kata jamunya, aku tahu gitu. Ya. Misalnya sholat qashar, ya, antara zuhur dengan asar atau isya yang seharusnya 4 rakaat menjadi hanya 2 rakaat. Sebelum memulai, sebaiknya imam itu memberi informasi terlebih dahulu kepada makmum agar tidak terkecoh. Jadi kalau kita emang pengen sholatnya qashar nih, mungkin musafir gitu ya. Nah ini kalau kita mau jamak atau qashar lalu pakai berjamaah, imamnya bilang dulu kita mau sholat jamak qashar, yang 4 jadi 2. Ya hadirin sekalian atau jamaah sekalian, jangan salah gitu. Nah itu perlu dikasih tahu agar orang tidak rancu atau tidak recok. Demikian juga dalam sholat witir, terkadang ada juga yang melakukannya 2 rakaat plus 1 rakaat. Sholat witir itu kan disunahkan kalau kita sholat malam hari, ditutup pada bagian akhirnya dengan sholat witir. Dan sholat itu kan bukan cuma bulan Ramadan aja ya, tapi di tiap malam itu ada sholat witir. Nah witir itu artinya apa sih? Ganjil. Nah kita disunnahkan untuk sholat yang ganjil, tetapi ada hadis yang bunyinya sholatul laili masna masna. Sholat malam itu 2 rakaat. Jadi Rasulullah itu sholat witir, kadang-kadang beliau sholat 11 rakaat, kadang-kadang berapa rakaat, tapi yang pasti ganjil. Cuma beliau mengerjakannya 2. Jadi 2, nanti terakhirnya baru 1 rakaat. Nah itu semua rangkaian sholat itu semua disebut sebagai witir. Nah, tapi ada juga orang yang mengerjakan witir itu nggak pakai salam, langsung misalnya dia mau sholat witir 3 rakaat, 3 rakaat langsung, nggak pakai tahiyat awal. Kalau pakai tahiyat awal jadi kayak sholat maghrib kan. Jadi sholatnya itu 3 rakaat langsung, tidak pakai diputus dengan salam. Nah, ada juga yang seperti itu. Nah, karena adanya perbedaan seperti ini, maka setiap imam dalam sholat rangkaian sholat malam atau sholat tarawih, kalau memang mau diadakan sholat witir, ya itu imam harus kasih tahu jamaah sekalian, kita mau sholat witir. Sholat witir yang akan kita lakukan adalah dengan cara 2 rakaat salam, setelah itu baru kita berdiri lagi 1 rakaat. Misalnya dia bilang begitu, atau dia bilang sholat witir kita adalah 3 rakaat langsung.
Ntar makmumnya tinggal iya aja, nggak usah kalau bilang itu menurut pendapat mazhab apa tuh Pak Ustaz? Nggak usah begitu. Kita bukan pengajian, gitu kan. Tapi intinya kita tahu bahwa ada dua model, ada yang langsung 3, ada yang 2+1. Nah, mau pakai yang mana? Tugas imam itulah memberikan edukasi dulu atau memberikan semacam informasi. Itu tugasnya. Nomor 4, meringankan sholat. Ini juga tugas dari seorang imam. Kesalahan yang sering dilakukan oleh imam sholat jamaah adalah memperlama gerakan dan bacaan sholat, termasuk memperlama rukuk dan sujud. Barangkali dikiranya semakin lama sholat itu dijalankan semakin besar pahalanya. Padahal justru syariat Islam lebih mengutamakan sholat yang singkat dan tidak berlama-lama, khususnya dalam sholat berjamaah 5 waktu. Dasarnya adalah sabda Rasulullah, "Idza shalla ahadukum bin nas falyukhaffif." Kalau kamu jadi imam di tengah manusia, falyukhaffif, ringankan. Fa inna fihim as-saqim wad-dha'if wal-kabir. Karena di tengah jamaah itu boleh jadi ada orang yang sakit. Sakit itu ya sakit. Dha'if itu lemah, dan kabir itu orang yang bukan besar ya, tapi maksudnya orang tua. Jadi kasihan mereka kalau mereka terpaksanya harus berlama-lama di belakang. Nah, kemudian pernah suatu ketika Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu menjadi imam salat jamaah, lalu beliau memperlama durasi sholat itu. Ketika Rasulullah mendengar kabar itu, konon ceritanya agak panjang. Jadi Mu'adz bin Jabal itu jadi imam salah salat maghrib. Lalu ada salah seorang di antara jamaah itu mengeluh karena panjang banget bacaannya, sehingga dia karena dia mungkin ada urusan terburu-buru dan sebagainya, mufaraqah, berhenti dari sholat jamaah itu. Jadi dia sholat sendirian, dia terusin tapi sendirian. Setelah itu dia ke rumah, dia mengadu kepada Rasulullah SAW, dan kemudian Rasulullah memarahi Mu'adz bin Jabal dengan sabda beliau berikut ini, "Afattanun anta ya Mu'adz?" Apakah kamu menjadi sumber fitnah wahai Mu'adz? Shalli bil qaumi salata adhafihim. Salatlah di tengah mereka bersama suku kaum, jadi imam di antara mereka, dengan kemampuan orang yang paling lemah di antara mereka. Siapa yang paling lemah? Katakanlah orang sakit, itu yang paling lemah. Nah, salatlah seolah-olah jamaah semua orang sakit semua, atau seolah-olah semua orang tua semua, atau ya orang yang lemah atau yang dalam keadaan tidak memungkinkan sholat berlama-lama. Itu dimarahi oleh Rasulullah SAW karena lamanya. Sedangkan bila seseorang sholat sendirian, apalagi sholat malam, maka lebih utama kalau dilakukan dalam durasi yang lama. Kalaupun ada makmum yang ikut dalam sholat malam yang lama itu, setidaknya hal itu bukan kewajiban, melainkan memang keinginan makmum itu sendiri. Ya, resiko tanggung sendiri. Ini kan bukan sholat wajib, ini sholat sunnah. Nah, kalau memang mau ikut sholat tarawih yang jumlah rakaatnya 20, menghabiskan 1 juz, ya itu terserah dia, kan itu pilihan. Tapi tidak boleh kalau itu untuk sholat-sholat fardu yang 5 waktu di masjid. Nomor 5, tugasnya adalah menunggu masbuk. Seorang imam dianjurkan untuk dapat memberi kesempatan kepada para makmum agar bisa mendapatkan keutamaan sholat berjamaah. Salah satu caranya adalah anjuran bagi imam untuk memberi kesempatan makmum yang tertinggal agar mendapatkan rakaatnya. Misalnya, bila imam merasakan ada orang yang sedang berupaya untuk mendapatkan 1 rakaat bersama imam, maka imam dianjurkan untuk memperlama sholatnya itu hingga makmum yang tertinggal itu bisa mendapatkan rakaat itu. Dan batasnya adalah rukuk, di mana imam dibenarkan untuk sedikit lebih lama memperlama panjang rukuknya demi agar makmum itu bisa mengejarnya. Jadi begini, imam lagi rukuk, terus dia dengar suara orang melangkah-langkah kaki lagi mau mengejar sholat itu. Nah, ini kalau imam yang ngerti ilmu fikih sholat berjamaah, rukuknya dilamain, bukan disengaja cepetin, gue sengajain biar telat lo, salah sendiri lo telat, begitu. Bukan begitu, tapi disengaja dilamain, gitu. Disengaja dilamain agar orang yang melangkah itu dia tidak perlu terburu-buru langkahnya, sebab tidak disunnahkan mengejar-ngejar sholat yang tertinggal. Udah jalannya santai aja. Nah, karena tidak disunnahkan, bahkan dimakruhkan, jadi makruh hukumnya. Ini ada jamaah